Keanekaragaman dan bentuk bioma. Bioma hutan, hutan tropis merupakan bioma dengan vegetasi, flora, dan fauna yang paling variatif. Contohnya Amazon rainforest. Bioma hutan gugur hutan yang memiliki pengalaman 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah pada kebiasaan pohonnya. Contoh tanaman nasional pegunungan Grand Smoky. Bioma taiga taiga sendiri berasal dari bahasa Rusia berarti hutan, tapi hutan bukan sembarang hutan. Contohnya taiga dataran rendah pedalaman Alaska, Yukon. Bioma padang rumput. Hewan-hewan yang ada di padang rumput umumnya jenis herbivora seperti pemakan, misalnya zebra, bison, kanguru. Kalau vegetarian itu biasanya ada di perkotaan. Bioma tundra, berasal dari kata Finland tunturi, dataran tanpa pohon. Di tundra tidak ada pohon sama sekali. Tundra Arktik tinggi di pulau-pulau di samudra Arktik. Bioma sabana. Sabana merupakan bioma yang penuh semak belukar dan pohon. Daerah pergaulan panas sepanjang tahun dengan curah hujan 900 hingga 1500 mm per tahun. Bioma gurun sangat kering karena curah hujannya di bawah 250 mm per tahun. Uniknya, gurun cenderung punya cuaca yang ekstrim, yaitu sangat panas di siang hari tetapi agak dingin di malam hari. Seperti gurun Major di barat daya Amerika. Selanjutnya, adaptasi makhluk hidup pada lingkungan. Adaptasi morfologi. Proses dari adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat. Contohnya bentuk alat mulut serangga, bentuk daun tumbuhan, bentuk kaki burung, dan lain sebagainya. Adaptasi pada hewan dapat mencakup ketiga jenis adaptasi: morfologi, fisiologi, dan perilaku. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Adaptasi tumbuhan lingkungan, seperti tanah yang ditumbuhi oleh suatu tanaman, dapat mempengaruhi proses adaptasi. Adaptasi perilaku. Proses adaptasi ini menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan lingkungan tempat tinggal. Interaksi populasi dan komunitas. Hubungan kompetisi akan terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. Predasi, hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Mempengaruhi simbiosis ada 3: mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan; komusalisme, hubungan yang salah satu diuntungkan; parasitisme, hubungan salah satu pihak dirugikan dan tidak lagi diuntungkan. Antibiosis, hubungan salah satu pihak tidak diuntungkan dan tidak dirugikan sedangkan pihak lain dirugikan. Netral, hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Suksesi pada komunitas. Suksesi primer adalah kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan dirugikan pada komunitas baru. Contohnya ialah bencana gunung meletus yang menghancurkan vegetasi di lereng sini atau muncul kembali dengan tumbuhan baru. Selanjutnya, suksesi sekunder adalah kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang akan berkembang kembali membentuk komunitas seperti awal. Contohnya kebakaran. Selanjutnya, hubungan rantai makanan, jaringan makanan di piramida makanan.
Rantai makanan merumput merupakan rantai makanan yang diawali tumbuhan trofik awalnya. Contohnya tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung. Rantai makanan Detrius tidak dimulai dari pertumbuhan, tetapi dimulai dari Detrius seperti trofik awalnya. Contoh rantai makanan Detrius adalah serasa dan dedaunan makan sederhana. Rantai makanan dari Prochydium terus ke konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya sebagai hanyalah hubungan rantai makanan di aliran energi. Hubungan rantai makanan dengan aliran energi pastinya terjadi ketika makhluk hidup memanfaatkan atau mengonsumsi makhluk hidup lainnya. Rantai makanan adalah urutan rangkaian proses makanan yang dinamakan antar hidup. Hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan daura biokimia. Pengertian aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makanan yang dialami antar makhluk